إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semuanya untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudah segala urusan. Karena dengan ketakwaan Allah Jalla wa'ala janjikan kenikmatan surga Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita semuanya untuk berbekal menuju negeri yang abadi, negeri yang tidak bermanfaat lagi harta kita, anak kita, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Maka orang yang terbaik adalah orang yang mempersiapkan bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sebaiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang melimpah yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Kita bisa dapat melakukan ketaatan, Allah berikan setiap kebaikan, dan kita juga harus menyadari tidak ada satupun kebaikan yang kita rasakan melainkan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa saja bentuk kebaikan yang kalian rasakan semuanya datangnya dari Allah. Maka orang beriman harus yakin dengan sejujur-jujurnya bahwa seluruh kebaikan yang kita rasakan semuanya datangnya dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kalian bersyukur dan jangan kalian kufur. Lakukan ketaatan kepadanya, tinggalkan apa yang telah dilarangnya, dekatkan diri dengan melakukan sesuatu yang telah mendatangkan kecintaan kepadanya, meninggalkan segala sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada pengikutnya yang istiqamah, yang sabar, yang tegar, yang selalu dan senantiasa untuk mengikuti, mencontohnya. Semoga Allah Jalla wa ala jadikan kita semua mengikut yang setia yang kelak bertemu di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kita ada yang mengatakan tidak terasa saat ini bertemu lagi bulan Ramadan. Kita telah berada di penghujung Ramadan. Tidak terasa bahwa Ramadan yang lalu sekarang kita akan bertemu lagi Ramadan kali ini. Walaupun tidak ada satu kepastian kita untuk bertemu Ramadan kali ini. Kalaulah ada yang mengatakan, ya sekarang kan kita telah di penghujung, ingatkah
tahun yang lalu ada saudara kita yang berada di penghujung Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan untuk bertemu bulan Ramadan. Juga menjadikan pelajaran-pelajaran kita. Mungkin yang pekan yang lalu, mungkin beberapa hari yang lalu, kita mendapatkan kabar ada wafatnya saudara kita. Mungkin keluarga terdekat kita, mungkin tetangga kita, mungkin ayah dan ibu kita. Dan ini menunjukkan tidak ada satu kepastian kita akan bertemu bulan Ramadan. Walaupun tidaklah salah, kita sebagai orang beriman adalah orang yang berharap dengan kebaikan, sebagaimana dilakukan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka berdoa kepada Allah, mereka bermunajat kepada Allah agar ditemukan bulan Ramadan, dan mereka meminta bukan waktu yang singkat, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka telah berdoa kepada Allah agar Allah temukan kita bulan Ramadan. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada satu hal yang tidak mustahil kita akan bertemu bulan Ramadan. Tentu kita mengatakan sedihnya orang-orang yang tidak bertemu bulan Ramadan, karena kali ini Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan. Tetapi juga menjadikan renungan kita. Nabi SAW pernah naik di atas mimbar dan beliau mengatakan amin, amin, amin. Nabi mengucapkan sampai 3 kali. Mendengar ucapan tersebut, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kau naik di atas mimbar, kau mengatakan amin, amin. Apa gerangan yang membuat engkau mengatakan amin, amin? Ya Allah ijabah, ya Allah ijabah, ya Allah ijabah. Apa Nabi SAW mengatakan? Jibril mendatangiku dan mengatakan kepadaku. Apa yang dikatakan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man adraka Ramadan thumma lam yughfar dakhalanna. Siapa yang diizinkan bertemu bulan Ramadan tetapi mereka keluar Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan amin, amin. Katakan amin. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin, amin, amin. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan demikian. Dan ini untuk menjadikan renungan besar bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala kali ini, Ramadan kali ini, detik-detik ini Allah izinkan kita bertemu Ramadan, apakah kita memaksimalkan atau tidak? Kita memanfaatkan atau tidak? Kita gunakan sebesar mungkin atau tidak? Atau kita menganggap ini hanya sebagai rutinitas? Ya, rutinitas dibangun di pagi hari untuk sahur, rutinitas berkumpul bersama keluarga. Mungkin kita mempunyai circle-circle mengadakan buka puasa bersama, hanya sekedar rutinitas. Tidak ada untuk berupaya untuk menggapai sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, untuk bersungguh-sungguh di siang harinya sebagaimana dijanjikan Nabi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Dan kita tidak bersungguh-sungguh didatang di malam harinya. Nabi mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam dengan mengharapkan ampunan, mengharapkan keimanan, dan mereka diampunkan dosanya, tidak ada motivasi, tidak ada semangat untuk menggapainya. Seolah-olah kita adalah pelaku kebaikan, yang pasti kebaikan tersebut adalah diterima oleh Allah. Seolah-olah kita adalah bukan pelaku dosa, yang kita menganggap bahwa kita dosanya tidak ada. Tidakkah bentuk kasih sayang Allah? Allah izinkan bertemu Ramadan, kenapa kita sia-siakan? Kalaulah kita tidak mampu untuk memaksimalkan amalan-amal yang lain, lakukan yang wajib, lakukan sholat 5 waktu, jaga puasa bulan Ramadan, luangkan waktu untuk sholat tarawih. Jangan tinggalkan, lakukan sholat. Mungkin kita mengatakan kami capek, kami melakukan aktivitas, kami melakukan kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Lakukan, karena tidak ada jaminan. Kalau Allah izinkan Ramadan kali ini, tidak ada satu kepastian kita akan bertemu Ramadan yang akan datang. Yang amat meruginya seseorang ketika ditemukan bulan Ramadan, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, mereka tidak mendapatkan ampunan, yang kasih sayang yang Allah luas, yang Allah curahkan kepada manusia, mereka tidak memaksimalkan. Kalaulah satu hari saja diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang di dalam kubur untuk bertemu bulan Ramadan, tentu mereka tidak akan menyia-nyiakan. Maka detik pada saat ini bagi kita, yang kita persiapkan yang pertama ketakwaan. Wasiat yang sering disampaikan
di dalam mimbar-mimbar. Wasiat ini yang Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul, yang Allah sampaikan kepada manusia secara umumnya, yang Allah sampaikan kepada orang beriman, ketakwaan. Kenapa kita harus bertakwa? Ini sebaik-baiknya bekal untuk menuju kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, kata Allah, sesungguhnya yang bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan akan memudahkan langkah kita untuk melakukan ketaatan. Dengan ketakwaan akan membuat kita semangat untuk melakukan ibadah puasa. Dengan ketakwaan akan menjadikan kita dermawan yang dulunya mungkin pelit untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Kata Allah, barang siapa yang bersedekah dan mereka bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan mereka untuk menuju kebaikan, yaitu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ilmu, pelajari ilmu. Apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Apa saja amalan-amalan yang dapat merusak amalan kita di bulan Ramadan? Apa saja amalan-amalan kita yang akan meningkatkan kualitas ibadah kita, yang dapat menutupi sedikit-sedikit kekurangan-kekurangan kita dalam keadaan puasa? Karena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atas." Tidak sedikit orang yang berpuasa, kata Nabi, mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari puasa mereka kecuali hanya lapar dan haus. Dan Nabi juga mengingatkan, "Rubba qa'imin laisa lahu min qiyami." Dan tidak sedikit ada orang yang bangun malam, mereka sholat tarawih, mereka berbondong-bondong bersama keluarga mereka. Mereka tidak dapatkan kecuali hanya sekadar capek dan ngantuk saja. Apa di antaranya? Karena tidak mempelajari ilmunya. Pelajari apa saja yang dapat mengurangi puasa kita, apa saja yang dapat membatalkan puasa kita. Dan tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, mereka menganggap yang biasa mereka lakukan dan pada dasarnya dapat merusak dan bisa membatalkan puasanya. Tidak sedikit kaum muslimin, mereka tidak sholat ketika bulan puasa. Mereka katakan saya puasa, tapi mereka tidak sholat. Maka kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan karena Allah, ilmu bekal yang utama. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, mana yang jalan menuju kebaikan, mana jalan menuju keburukan. Adapun yang ketiga, kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, karena dosa kita lah yang membuat kita berat untuk bangun malam. Karena dosa kita lah membuat kita berat untuk berinfak. Karena dosa kita lah membuat berat kita untuk membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi anqadha dhahrak." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa tersebut memberatkan tulang punggung kita. Dosa kita lah membuat berat dan membuat kebaikan-kebaikan jauh dari kita. Tidakkah Nabi Nuh alaihissalam menasihat engkau rezeki, dan ini diantara penyebab dosa banyak sekali, menghalang rezeki, menghalang dikaruniakan anak, menghalang kalaulah dikaruniakan anak, terhalang dari anak-anak yang soleh dan solehah. Diantaranya beratnya kita untuk melakukan ketaatan. Beratnya kita untuk melakukan ketaatan. Bukan kita tidak bisa bangun malam, kita mampu bangun malam, kita mampu untuk bergadang. Buktinya kita mampu untuk bergadang untuk menunggu nonton film, mungkin permainan bola dan seterusnya. Kita mampu bangun malam untuk pipis sejenak. Tetapi tidak semua kita mampu untuk bangun sholat malam. Kita mampu membaca, tidak semua kita mampu untuk lama-lama untuk membaca Al-Quran. Buktinya lamanya kita men-scroll HP sejam, 2 jam, lihat pindah sini media satu ke Instagram, Facebook dan seterusnya. Kita mampu, tetapi tidak semuanya orang mampu untuk membaca Al-Quran. Illa bitaufikillah, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu. Mungkin di antara yang memberatkan kita, saya pribadi dan kita semuanya, itu karena dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semuanya orang beriman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Perhatikan ayat ini.
Allah menyapa orang beriman. Bukan Allah menyapa orang yang bermaksiat. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala menyapa orang pendosa. Kalaulah orang beriman Allah sapa untuk bertaubat, bagaimana kita? Tidak mustahil dari kita adalah orang yang melakukan dosa, karena kita seluruhnya anak cucu Nabi Adam alaihissalam, yang Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Maka kewajiban kita adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir inna wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seharusnya yang dirasakan orang beriman ketika datangnya bulan Ramadan. Bagaimana tak kala kita didatangi seorang tamu yang istimewa, mungkin kepala negara, orang yang kita kenal adalah mempunyai kedudukan, tentu kita perlu persiapan. Saya yakin kita akan mempersiapkan dengan sematang mungkin. Kita akan merapikan rumah, kita berusaha untuk menjamu dengan semaksimal. Ramadan adalah tamu istimewa. Ramadan adalah tamu yang istimewa, yang tidak ada satu kepastian kita akan berjumpa. Yang berjumpa Allah izinkan. Bertemu Ramadan adalah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, yang sebagaimana kita ketahui kenikmatan yang telah Allah berikan, kita mempunyai kewajiban untuk bersyukur. Walaupun pada dasarnya bersyukur atau tidak bersyukur itu tidak berdampak bagi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yashkur lillah fa innahu yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Tetapi Allah menjanjikan akan menambah orang yang bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatannya, dan Allah akan mengazab orang-orang yang kufur dari nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur kata Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika engkau kufur, engkau jauh dari Allah, engkau tidak manfaatkan, engkau diizinkan bertemu Ramadan, engkau tidak maksimalkan, banyak orang yang ingin berjumpa, tapi Allah tidak izinkan. Allah wafatkan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita diizinkan. Maka kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Maka perlu kita persiapkan. Dari khutbah yang pertama, khatib telah mengingatkan kepada khatib pribadi, kualitas ketakwaan kita perlu ditingkatkan. Terus kita belajar, perbanyak istighfar. Dan yang keempat, di antara persiapan kita adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan orang soleh sebelum kita, 6 bulan sebelum datangnya. Berdoa kepada Allah. Tidak sekedar berdoa agar ditemukan bulan Ramadan, juga berdoa kepada Allah bagaimana kita dapat memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Dan setelah itu tidak cukup, jangan pernah berbangga kalaulah Ramadan ini kita maksimal. Biasanya tidak biasa menghatamkan, saat ini menghatamkan. Biasanya menghatamkan Al-Quran hanya sekali, ini berkali-kali. Biasanya tidak pernah sholat malam, sekarang alhamdulillah sholat malam. Biasanya tidak pernah i'tikaf, sekarang beriktikaf. Jangan juga kita merasa aman, jangan pernah kita merasa bangga diri, apalagi merasa hina orang-orang yang mungkin tidak mampu sholat malam. Orang tersebut tidak mampu memperbanyak membaca Al-Quran, mungkin karena disibukkan untuk melakukan kewajiban, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Kita juga perlu berdoa agar Allah terima setiap amalan-amalan yang kita telah lakukan bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya muliakan semua, ini di antara yang secara umum yang perlu kita persiapkan untuk bertemu bulan Ramadan. Walaupun detik-detik bertemu bulan Ramadan tidak ada satu kepastian kita akan berjumpa. Ada orang yang sebelum datangnya Ramadan Allah wafatkan. Maka kita berharap kepada Allah, tak kala Allah izinkan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, memaksimalkan ketaatan selama bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'ihim wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان في طاعة الله جل وعلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان ويذل القربى من الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله أعلم بالصواب.